Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik anak-anak semuanya rahimakumullah. Bagaimana kabar antum semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesehatan, keistiqomahan dalam keimanan, dalam keislaman, dan keistiqomahan untuk merealisasikan, mewujudkan ketakwaan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan orang-orang senantiasa istiqomah dalam Islam. Baik anak-anak semua rahimakumullah, pekan ini pekan terakhir di pembelajaran sebelum PTS. Nah, ada tiga bab yang nanti akan diujikan di PTS, dan tentunya anak-anak sebenarnya sudah memegang buku ya, karena sudah dikirimkan oleh sekolah buku-buku yang memang harus dipelajari. Nah, untuk PAI kalian baca dari bab yang pertama ya, bab pertama tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis itu ya, yang mana itu merujuk pada surat Ali Imran ya 190, 191 sama Ali Imran 159. Nah, alhamdulillah sedikit mengulas tentang berpikir kritis nih ya di bab yang pertama, yang jelas bagaimana kemudian diri kita senantiasa menggunakan akal kita ya, menggunakan akal kita yang sudah Allah berikan kepada kita untuk benar-benar dimanfaatkan, dimaksimalkan, potensi ini benar-benar dipotensikan untuk mengantarkan dan mencapai kehidupan manusia yang lebih baik, kehidupan manusia yang bermanfaat, kehidupan manusia yang bermartabat, bermulia dan bernilai, sehingga terrealisasikan sebuah peradaban yang tinggi, peradaban yang maju, peradaban yang benar-benar beradab. Nah, jangan sampai kemudian justru karena ingin merefleksikan ide-idenya, pikirannya, yang katanya maju peradabannya, tetapi peradaban yang tidak beradab. Nah, ini kita harus berpikir kritis juga. Artinya majunya sebuah peradaban yang akan kita bangun adalah peradaban yang benar-benar beradab, ya, peradaban yang memang punya nilai, punya makna, peradaban yang memang mengantarkan kepada kehidupan umat manusia yang bermartabat, sebagaimana yang sudah Allah sampaikan ya, bahwasanya Allah menciptakan manusia itu adalah dengan kemuliaan ya. Allah telah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan bani Adam atau manusia ini. Nah, anak-anak rahimakumullah, itu ya, bagaimana berpikir kritis sehingga ketika seorang manusia kehilangan daya pikirnya, maka ya sudah hilanglah nilai dari manusia itu. Maka produktivitasnya akan hilang, produktivitasnya akan tumpul. Nah, maka disitulah bagaimana berpikir kritis itu ya. Dan ini wa tafakkuruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, di sini ketika kita berpikir kritis dan kita menelaah, mengkaji, meneliti apa yang ada dalam kehidupan yang kita lalui dan apa yang ada di alam raya ini, maka kita akan menyatakan rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka tidaklah wahai Tuhan kami gitu ya, tidaklah apa yang Kau ciptakan ya Allah itu suatu hal yang sia-sia.
kita benar akan merasakan bahwa semua apa yang Allah kehendaki, Allah ciptakan, semuanya tidaklah satupun yang sia-sia. Kemudian bersikap demokratis ini ya memang bagaimana kita menjadi pribadi yang adil, pribadi yang terbuka, ya, pribadi yang punya prinsip, tetapi kita tetap membuka diri. Nah, karena berdakwah itu membuka diri, dakwah kita nggak menutup, ya, artinya hanya orang-orang tertentu gitu kan, enggak. Dakwah Islam yang kita dakwahkan adalah dakwah yang kita sampaikan untuk lil alamin, untuk semuanya, ya, masyarakat, umat manusia seluruhnya, sehingga kita bagaimana kemudian bisa bersikap adil, itu kan bersikap demokratis gitu ya. Mengapa demikian? Karena tentunya sikap-sikap yang mulia itulah yang kemudian akan menjadikan dakwah yang kita sampaikan, dakwah yang kita inginkan untuk tersampaikan pada manusia itu bisa diterima dengan baik. Maka sikap-sikap yang fabima rahmatin minallah lintalahum, ya, wal kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Nah, maka disitu kan dalam bersikap gitu kan, secara demokratis ini adalah sikap yang harus kita bangun dalam diri kita adalah sikap yang dewasa, ya, sikap-sikap yang ideal memang, ya. Maka disitu kan bagaimana kita itu bersikap dengan orang lain, bersikap lemah lembut. Nah, bersikap lemah lembut. Kenapa? Karena kalau kemudian dalam berdakwah, dalam bersikap, dalam berperilaku kita tidak menampilkan sikap lemah lembutnya, bahkan kita kebalikannya, kita berlaku kasar, ya, keras, maka justru mereka akan menjauh dari kita. Maka dakwah yang kita lakukan adalah dakwah dengan hikmah, dakwah dengan sikap yang mulia, ini ya. Maka kemudian ketika seseorang ya berlaku khilaf, seseorang berlaku salah terhadap diri kita, itu pun juga bagaimana kita bisa adil. Artinya apa? Dengan bersikap adil di situ. Nah, maka ketika ada orang yang bersalah atau khilaf pada diri kita, maka kita pun memaafkan, ya, fa'fu anhum. Nah, maka kita memaafkan, dan saya kemudian kita memiliki rasa dendam, rasa benci, yang akhirnya dendam dan benci itu pada hakikatnya justru akan merusak jiwa kita. Dendam dan benci pada hakikatnya justru akan membuat pikiran kita sempit, ya. Pikiran sempit, jiwa kita kerdil, ya, bahkan merusak hati kita. Nah, maka di situ ya, bagaimana kemudian kita bisa menjadi pribadi yang baik dengan sikap-sikap yang kita wujudkan, dengan sikap-sikap yang memang kita jalani, ya, kita amalkan. Nah, kemudian yang di bab kedua itu menganalisis dan mengevaluasi iman, ya, kepada hari akhir. Nih, berkaitan dengan iman, maka kita harus benar yakin, ya, iman pada hari akhir nih. Nah, ini yang di bab kedua, maka antum baca, ya, di situ iman pada hari akhir menjadi hal yang sangat penting, ya. Iman, percaya adanya kiamat, ini bukan berarti kemudian memunculkan pesimisme pada diri kita sebagai manusia, yang seakan muncul, percuma juga, nantilah kehidupan juga akan hancur. Ngapain kita hidup di dunia harus kerja keras, ngapain di dunia harus punya visi yang tinggi. Nah, ini kan tidak demikian. Artinya justru dengan adanya iman, percaya pada hari akhir, hari kiamat, justru akan menguatkan diri kita. Bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini, ya, maka sesuatu itu akan kita petik, akan kita raih, akan kita dapatkan setelah nanti kematian, setelah kita mati. Nah, karena kiamat sendiri ada kiamat kubro, kiamat sugro. Kiamat sugro itu ya kita akan mati, dan kita pun meyakini kita semua akan mati, dan kita pun membenarkannya, ya. Dan kiamat kubro nanti, ya, hancurnya alam semesta ini, ya, matinya seluruh makhluk-makhluk Allah, ya. Nah, di situ kita benar-benar kemudian punya semangat, ya, semangat bagaimana memanfaatkan kehidupan yang sementara ini. Tapi semangat yang tinggi bagaimana kehidupan yang sesaat ini benar-benar kita manfaatkan, kita maksimalkan. Nah, ini
iman percaya pada hari akhir ini akan mewujudkan pada kita suatu optimisme, semangat yang tinggi. Ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan di dunia ini, maka yakinlah bahwasanya apa yang akan kita inginkan itu Allah akan berikan pada kita di hari setelah kiamat nanti. Artinya nanti di yaumul jaza, hari pembalasan nanti. Ya, di hari akhirat. Makanya dan adanya iman pada hari akhir ini membuat diri kita benar menyadari hidup ini adalah sementara. Dari saat bagaimana kemudian kita memanfaatkan kehidupan yang saat ini menjadi kesempatan kita untuk meraih dan mendapatkan bekal yang banyak untuk kehidupan yang kekal nanti. Nah, di situ ada memang tanda nama-nama hari kiamat, kemudian tanda-tanda macam-macam kiamat, kemudian tanda-tanda hari kiamat dan juga dalil-dalilnya. Nah, untuk pelajari dengan tadabbur, artinya bagaimana hal itu sehingga menjadi roh, ya, menjadi penyemangat bagi diri antum, ya, bagi diri kita semuanya untuk kemudian menjalani kehidupan ini dengan penuh arti, menjalani kehidupan ini dengan penuh manfaat, menjalani kehidupan ini untuk berkontribusi, untuk berperan, untuk memberikan yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum, dan sebaik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, itu yang di bab kedua. Semoga dengan adanya iman pada hari akhir, ya kalau itu memang benar cara memahaminya, ya tadi tidak menimbulkan pesimisme dalam diri, tapi justru menimbulkan atau menumbuhkan optimisme dalam menjalani kehidupan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentang pernikahan, ya, pernikahan dalam Islam. Nah, ini di bab ketiga ini antum kaji, antum pelajari, antum benar pahami ya ini ya tentang pernikahan dalam Islam. Maka suatu hal yang harus antum pahami di sini bagaimana Islam mengatur, menata hubungan antara laki dan perempuan. Makanya Islam mengharamkan untuk pacaran, tapi bagaimana kemudian manusia menjalin hubungan laki dan perempuan itu dalam ikatan yang suci, ikatan yang benar-benar sakral di situ, ya, yaitu dengan pernikahan. Nah, maka antum pelajari di situ dari pengertian pernikahannya itu sendiri, kemudian rukun-rukun nikah, ya, kemudian sampai akad, ya, akad nikah itu bagaimana, ya, tujuan pernikahan untuk apa, sehingga kemudian sebelum menikah sendiri kan punya tujuan untuk apa menikah, gitu ya. Kemudian kriteria pasangan itu juga bagaimana dalam Islam memberikan arahan, ya, bagaimana memilih calon pendamping itu, ya, tentunya dari aspek agamanya, pemahaman Islamnya itu yang tentunya menjadi hal yang pertama, ya. Kemudian juga bagaimana kemudian pernikahan itu bisa terjaga dengan baik. Nah, maka visi misinya itu harus dimunculkan, ya, harus punya, artinya harus punya visi dan misi dalam pernikahan itu. Nah, kemudian dalam pernikahan Islam ada juga tolak, ya, tolak perceraian. Nah, ini jangan sampai kemudian terjadi perceraian, walaupun kemudian perceraian itu menjadi solusi dari suatu masalah yang mungkin sulit mencari solusi yang lain. Maka solusinya adalah tolak. Tentunya cerai ini ada beberapa sebab, ada alasan yang mana asas dari perceraian itu sebenarnya dipersulit, ya. Tidak dipermudah, karena bagaimana seorang hakim sendiri mendamaikan keduanya. Ketika memang sudah tidak bisa, maka memang perceraian yang kemudian menjadi solusi, dan itu hukumnya mubah, ya. Bukanlah halal ilallah tolak, ya, memang walaupun mubah, walaupun halal, walaupun boleh, tetapi itu suatu hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tolak. Maka bagaimana kemudian satu sama lain itu memiliki sikap yang dewasa, sehingga dengan kedewasaan sikap itu dan dengan besarnya mental yang ada pada diri seorang akan kemudian menumbuhkan saling menguatkan, ya, saling menguatkan di antara keduanya. Nah, ini tolak, ya, macam-macam tolaknya, kemudian gaya tolak itu ada syarat-syarat tolaknya, kemudian juga
setelah tolak itu pun ada rujuk. Jadi saat tolak, cerai, kemudian ternyata setelah cerai merasakan ternyata dengan menikah, dengan kembali, dengan bersama dengan suami atau istrinya itu, dengan istrinya itu yang bisa menjadi lebih ternyata lebih baik, lebih tentram daripada harus berpisah. Kemudian ingin kembali, maka itu disebut rujuk ya, raja yarji'u. Jadi kembali lagi ke pasangannya itu untuk menjalani hidup berumah tangga. Nah, disitulah rujuk ya. Tapi ketika sampai tolak 3 kali gitu ya, tolak rujuk sampai ketiga kalinya, maka kemudian tidak boleh rujuk sehingga wanita itu, istri itu menikah pada laki-laki lain, kemudian tolak, kemudian baru kembali, dan itu dengan nikah akad baru lagi. Itu dan juga anak-anak rahimakumullah, maka dalam pernikahan ini juga sangat mau ditekankan bahwasanya pernikahan ini tercatat dalam kantor urusan agama ya, kantor urusan agama kaitan dengan pernikahan ini tentunya untuk menjaga hak-hak ya, untuk menjaga hak, untuk menjaga apa yang menjadi kewajiban juga bagaimana agar itu dilaksanakan. Sebenarnya tercatatnya pernikahan dalam kantor urusan agama adalah untuk menjaga hak yang laki-laki, suami, dan hak istri ya, yang perempuan, dan juga apa kewajiban bagi keduanya supaya dijalankan. Baik, itu yang sampai dengan pernikahan. Antum baca ya semuanya, dan pekan besok PTS, maka saat PTS nanti jawab ya pertama itu dengan benar-benar apa ya, tanpa tergesa-gesa lah ya, tanpa tergesa-gesa. Maksimalkan waktu yang ada, kemudian nanti jawab dengan sebaik-baiknya. Semoga dari hasil PTS nanti bisa nilainya maksimal ya, nilai maksimal, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa memahami Islam itu, dan kita memahami bagaimana setelah kita paham, kemudian bagaimana kemudian menjalankan, mengamalkannya, sehingga kita mendapatkan buah dari apa yang kita amalkan itu. Baik, terima kasih, selamat belajar dan selamat beribadah, selamat untuk menjadi lebih baik ya, selamat untuk senantiasa memperbaiki dalam kehidupan. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.